Pada kesempatan kali ini kita masuk ke kosakata bab 1. Yang pertama, watashi. Artinya saya. Contoh, watashi wa Budi desu. Saya adalah Budi. Watashi wa Rina desu. Saya adalah Rina. Yang kedua, watashi tachi. Artinya kami atau kita. Contoh, watashi tachi wa kensusei desu. Kami adalah peserta magang. Watashi tachi wa isha desu. Kami adalah dokter. Ya, yang ketiga, anata. Anata artinya Anda, saudara, tuan. Nah, kata anata di sini digunakan kepada orang yang telah akrab. Hati-hati dalam penggunaan anata di sini, jangan sampai digunakan kepada orang yang baru kita kenal atau kepada lawan bicara yang baru kita kenal. Nah, itu tolong diperhatikan juga, jangan sampai kata anata ini digunakan kepada orang yang kita hormati, seperti orang tua, guru, dan lain sebagainya. Karena kesannya itu negatif atau kurang sopan. Ya, sebaiknya panggil namanya langsung diikuti kata sang. Yang keempat, anohito. Anohito ini adalah artinya orang itu atau dia. Contoh, anohito wa Budi sang desu. Orang itu adalah saudara Budi. Yang kelima adalah anokata. Anokata di sini artinya orang itu, dia. Bentuk sopan dari anohito. Jadi anokata bentuk sopan dari anohito. Yang mana artinya sama, tapi maknanya beda. Anokata lebih sopan. Contoh, anokata wa Budi sang desu. Orang itu saudara Budi. Anokata wa Rina sang desu. Orang itu saudara Rina. Ya, jadi sama artinya tapi maknanya beda. Lebih sopan menggunakan anokata. Yang keenam, minasang. Minasang artinya Anda sekalian, saudara sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, atau semuanya ya. Ya, contohnya itu, minasang genki desu ka? Saudara sekalian, apakah sehat? Atau apa kabar ditujukan untuk ke semuanya. Misalkan ke audiens, peserta pelatihan dan lain sebagainya lebih dari 1 orang atau lebih dari 5 orang ya, banyakkan. Contoh berikutnya, minasang wa kensusei desu. Anda sekalian adalah peserta magang. Kata sang. Kata sang artinya itu saudara, tuan, nyonya, nona, dan lain sebagainya. Tetapi sang di sini di dalam bahasa Jepang ini tidak melihat gender ya, apakah dia laki-laki atau perempuan. Jadi tidak ada batasnya juga pada usia. Ya, meskipun usianya sudah usia lanjut, cara penggunaannya yaitu sebelum sang masukkan terlebih dahulu atau sebutkan terlebih dahulu nama baru sang. Contoh, Budi sang, saudara Budi, tuan Budi, bapak Budi. Rina sang, saudara Rina, nyonya Rina, nona Rina, ibu Rina, ya. Jadi sang di sini itu tidak melihat gender, baik itu laki-laki maupun perempuan menggunakan sang. Yang kedelapan, chang. Akhiran chang ini dipakai untuk anak laki-laki maupun perempuan sebagai pengganti sang, ya. Diletakkan di depan nama anaknya. Contoh, misalkan usianya baru 8 tahun, misalkan di bawah usia kita, ya. Panggil saja namanya baru diikuti chang. Contohnya Ripki chang, ini untuk gender laki-laki. Atau untuk perempuan misalkan Neni chang, usianya di bawah kita ya, pakai chang. Nah, chang di sini juga digunakan panggilan manja terhadap pasangan kita. Contoh ke pasangan pacar.
Panggil aja namanya baru diikuti Chang. Misalkan kita punya pacar namanya Rina. Rina Chang itu adalah panggilan kesayangan. Yang kesembilan Kung. Yang mana akhiran Kung ini dipakai untuk anak laki-laki sebagai pengganti Sang. Diletakkan di depan nama anaknya. Nah, Kung itu khusus atau spesial untuk laki-laki ya. Ya, misalkan anak laki-laki itu usianya di bawah kita. Panggil saja namanya langsung diikuti kata Kung. Contoh misalkan Budikung. Budikung itu misalkan di bawah kita usianya. Panggil saja Budikung. Ya, artinya saudara Budi. Yang ke-10 yaitu Jing. Akhiran Jing di sini dipakai untuk menyatakan warga negara. Misalkan Amerika Jing. Ya, orang Amerika. Indonesia Jing, orang Indonesia. Nihongjin, artinya orang Jepang. Dilanjut yang ke-11, sensei. Sensei artinya guru, dosen. Nah, di sini tidak dipakai untuk pekerjaan sendiri. Ya, contoh misalkan Dika Sensei, nama dulu baru diikuti kata sensei. Yang ke-12 adalah kyoshi atau guru, dosen. Shigoto wa nan desu ka? Pekerjaannya apa? Kyoshi desu. Pekerjaannya adalah guru. Yang ke-13 gakusei. Gakusei artinya mahasiswa. Yang ke-14 kaishain. Kaishain artinya pegawai perusahaan atau karyawan atau karyawati. Shigoto wa nan desu ka? Pekerjaannya apa? Kaishain desu. Pekerjaannya adalah pegawai perusahaan atau karyawan, karyawati. Nah, dilanjut yaitu shain. Yang mana artinya pegawai perusahaan dipakai untuk mengikuti nama perusahaan. Misalkan IMC adalah nama perusahaan. Contohnya itu IMC Shain. Artinya pegawai IMC. Yang ke-16 yaitu ginkoin. Artinya pegawai bank. Isha artinya dokter. Kenkyusha artinya peneliti. Yang ke-19 engineer artinya insinyur. Yang ke-20 daigaku artinya universitas. Yang ke-21 byoin artinya rumah sakit. Yang ke-22 denki artinya listrik atau lampu. 23 dare atau donata artinya siapa. Donata artinya siapa, bentuk sopan dari dare. Yang ke-24 sai artinya umur. Nah, perlu diperhatikan sebelum sai masukkan terlebih dahulu atau sebutkan terlebih dahulu angka baru diikuti sai. Nah, khusus usia atau umur menanyakannya dengan cara nansai oikutsu. Nansai artinya umur berapa, oikutsu artinya umur berapa. Artinya sama, tapi oikutsu di sini lebih sopan dari kata nansai. Sangsai des. Gosai des, 5 tahun. Kita lanjutkan dengan hai, artinya ya. Iye artinya tidak atau bukan. Yang ke-29, shitsurei desu ga, artinya permisi. Nah, digunakan ketika bertanya tentang hal yang paling pribadi seperti nama, alamat, itu menggunakan shitsurei desu ga. Hai, yang berikutnya yaitu onamae wa. Onamae wa artinya siapa nama Anda? Yang berikutnya adalah haji memashite. Artinya apa kabar? Nah, ucapan haji memashite ini diucapkan yaitu pada waktu pertama kali berkenalan. Contoh misalkan ketika kita baru masuk kerja, sebelumnya itu pasti kita memperkenalkan diri. Pertama kali yang diucapkan yaitu haji memashite. Ya, ucapan apa kabar, salam, seperti itu ya. Yang berikutnya yaitu dozo yoroshiku onegai shimasu. Yang mana artinya senang bertemu dengan Anda. Nah, ucapan dozo yoroshiku onegai shimasu ini adalah ucapan salam di akhir perkenalan. Di awal haji memashite diakhiri dengan dozo yoroshiku onegai shimasu. Ya. Nah, yang berikutnya itu kochira wa nani-nani sang des. Di sini ada tanda diikuti sang.
sebelum sang tadi sudah dibahas, yaitu masukkan atau sebutkan nama baru sang, ya. Yang mana Kocirawa nani nani sang des, artinya ini adalah tuan, nyonya, nona, bapak, ya. Nah, digunakan pada waktu memperkenalkan seseorang kepada orang lain, ya. Contoh, Kocirawa Budi sang des, ini adalah saudara Budi. Nah, dilanjut, nani-nani karakimashita. Nah, datang dari, ya, ini menunjukkan tempat asal. Contoh, Bandon karakimashita. Datang dari Bandung. Indonesia karakimashita. Datang dari Indonesia. Jakarta karakimashita. Datang dari Jakarta. Ya, minasang. Yang terakhir ada kensusei. Kensusei artinya peserta magang. Nah, dilanjut, minasang. Di sini ada negara, orang, bahasa. Yang pertama, Amerika, yaitu negara Amerika. Orang Amerika, yaitu Amerika Jing. Negara, baru diikuti kata Jing. Nah, di sini bahasa, eigo. Eigo artinya bahasa Inggris. Orang Amerika menggunakan bahasa Inggris. Jadi, di sini Amerika artinya negara Amerika. Amerika Jing artinya orang Amerika. Eigo artinya bahasa Inggris. Yang kedua, Igirisu artinya negara Inggris. Igirisu Jing artinya orang Inggris. Eigo artinya bahasa Inggris. Yang ketiga, Italia artinya negara Italia. Italia Jing artinya orang Italia. Italiago bahasa Italia. Yang keempat, Iran artinya negara Iran. Iran Jing artinya orang Iran. Perusiago artinya bahasa Persia. Orang Iran menggunakan bahasa Persia. Bahasanya itu menggunakan bahasa Persia. Indo artinya negara India. Indojing artinya orang India. Hindigo artinya bahasa India. Orang India, bahasa yang digunakannya itu adalah bahasa Hindi. Nah, yang keenam, Indonesia. Ya, artinya negara Indonesia. Indonesia Jing artinya orang Indonesia. Indonesiago artinya bahasa Indonesia, yaitu orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketujuh, Ejiputo artinya negara Mesir. Ejiputo Jing artinya orang Mesir. Arabiago artinya bahasa Arab. Orang Mesir menggunakan bahasa Arab. Yang kedelapan, Australia artinya negara Australia. Australia Jing artinya orang Australia. Eigo artinya bahasa Inggris. Orang Australia menggunakan bahasa Inggris. Kanada artinya negara Kanada. Kanada Jing artinya orang Kanada. Eigo artinya bahasa Inggris. Puransugo artinya bahasa Prancis. Ya, orang Kanada itu menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Yang ke-10, Kangkoku artinya negara Korea. Kangkoku Jing artinya orang Korea. Kangkokugo artinya bahasa Korea. Orang Korea menggunakan Kangkokugo atau bahasa Korea. Yang ke-11, Saudi Arabia artinya negara Saudi Arabia. Saudi Arabia Jing artinya orang Saudi. Arabiago artinya bahasa Arab. Yang ke-12, Singapura artinya negara Singapura. Singapura Jing artinya orang Singapura. Eigo artinya bahasa Inggris. Orang Singapura menggunakan bahasa Inggris, ya. Yang ke-13, Supain artinya negara Spanyol. Supain Jing artinya orang Spanyol. Supaingo artinya bahasa Spanyol. Orang Spanyol menggunakan bahasa Spanyol. Yang ke-14, Tai artinya negara Thailand. Taijing artinya orang Thailand. Taigo artinya bahasa Thailand. Orang Thailand menggunakan bahasa Thailand.
Yang ke-15, Chugoku, artinya negara Cina. Chugoku Jing artinya orang Cina. Chugokugo artinya bahasa Cina. Orang Cina menggunakan bahasa Cina. Doitsu artinya Jerman. Doitsu Jing artinya orang Jerman. Doitsugo artinya bahasa Jerman. Orang Jerman menggunakan bahasanya itu bahasa Jerman. Nihong artinya negara Jepang. Nihongjin artinya orang Jepang. Nihongo artinya bahasa Jepang. Orang Jepang menggunakan bahasa Jepang. Yang ke-18, Furansu artinya negara Prancis. Furansujing artinya orang Prancis. Furansugo artinya bahasa Prancis. Bahasa yang digunakan orang Prancis adalah bahasa Prancis. Yang berikutnya yaitu Filipina, artinya negara Filipina. Filipinjing artinya orang Filipin. Filipingo artinya bahasa Filipin. Orang Filipin menggunakan bahasa Filipina ya. Yang ke-20, Burajiru. Burajiru artinya negara Brazil. Burajiru Jing artinya orang Brazil. Poruto Garugo artinya bahasa Portugal. Jadi orang Brazil menggunakan bahasanya itu bahasa Portugal. Yang ke-21 yaitu Betonamu atau Vietnam. Betonamu Jing artinya orang Vietnam. Betonamu Go artinya bahasa Vietnam. Orang Vietnam menggunakan bahasa Vietnam. Yang berikutnya yaitu Malaysia, artinya negara Malaysia. Malaysia Jing artinya orang Malaysia. Malaysiago artinya bahasa Malaysia, yang mana orang Malaysia itu menggunakan bahasa Malaysia. Yang ke-23, Meksiko atau negara Meksiko. Meksiko Jing artinya orang Meksiko. Supaingo artinya bahasa Spanyol. Jadi orang Meksiko menggunakan bahasa Spanyol. Yang terakhir, Rusia artinya negara Rusia. Rusia Jing artinya orang Rusia. Rusiago artinya bahasa Rusia. Jadi orang Rusia menggunakan bahasa Rusia. Ya, minasan cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sayonara.